Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Lita Priyasti dari kelas 5C NIM 81 Fakultas Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan membawakan menjadi pemateri webinar untuk memenuhi tugas mata kuliah kemahiran berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan membawakan materi tentang perilaku interaksi sosial anak broken home. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana interaksi sosial anak broken home. Seperti contoh gambar yang di PPT atau di materi merupakan contoh gambar keluarga yang utuh, tetapi tidak dengan keluarga broken home. Mereka akan terpecah belah dari segi emosional anak atau kepercayaan diri anak maupun pola asuh anak. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendidikan anak usia dini. Seperti apa sih pendidikan anak usia dini itu? Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknis, masa anak usia dini merupakan masa keemasan atau sering disebut golden age. Pada masa ini, otak anak mengalami perkembangan paling cepat sepanjang sejarah kehidupannya. Hal ini berlangsung pada anak dalam kandungan hingga usia dini, yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Bicara tentang pola asuh orang tua. Apa sih pola asuh orang tua? Bagaimana sih pola asuh orang tua yang anak broken home itu atau keluarga broken home itu? Di sini saya akan merangkumkan bagaimana pola asuh orang tua. Apa sih pola asuh orang tua itu? Pola asuh terdiri dari dua kata, yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa pola adalah model, sistem, atau cara kerja. Asuh adalah menjaga, merawat, mendidik, membimbing, membantu, melatih, dan sebagainya. Ya, selanjutnya, apa saja macam-macam pola asuh? Bagaimana cara pola asuh yang baik? Yaitu pola asuh ada empat macam, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh liberal, dan pola asuh tidak terlibat. Menurut pola pengasuhan otoriter sendiri, pola asuh ini cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti. Biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman atau seperti tekanan-tekanan terhadap anak. Contohnya, anak diatur harus pulang jam segini kalau main, jangan bermain sama anak itu. Terus ada batas-batas dalam pergaulan. Mereka membuat semacam aturan-aturan yang disepakati bersama. Orang tua yang demokratis ini yaitu orang tua yang mencoba menghargai kemampuan anaknya secara langsung. Seperti memuji anaknya ketika anaknya itu
membuat karya kecil-kecilan atau membuat gambar sendiri atau permainan apa, sama ibunya sama orang tuanya itu dipuji dan diberi apresiasi langsung. Selanjutnya, pola pengasuhan liberal. Apa sih pola pengasuhan liberal? Pola asuh permisif atau pola pengasuhan liberal ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas kepada anak untuk terbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Menurut Mosono tahun 1993 menjelaskan bahwa pelaksanaan pola asuh permisif atau dikenal dengan pola asuh serba membiarkan atau bukan ditelantarkan, cuman memberikan kebebasan untuk anak. Orang tua yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan anak, melindungi secara berlebihan, serta memberikan atau memenuhi semua keinginan anak secara berlebihan. Seperti contohnya anak yang selalu dimanja, apa-apa diturutin, maunya diturutin, seperti anak satu-satunya atau anak yang terakhir biasanya. Dia kan kalau minta apa-apa pasti diturutin, pasti dimanja, dibelikan. Selanjutnya, pola pengasuhan tidak terlibat. Pola pengasuhan tidak terlibat ini, anak dari orang tua dari pola pengasuhan ini cenderung terbatas secara akademik dan sosial. Penelitian berpendapat bahwa anak dengan pola pengasuhan ini lebih cenderung bertindak antisosial. Pada masa remaja, Patterson et al. Dalam Martin Colbert tahun 1997, apabila pola pengasuhan ini diterapkan sedini mungkin, hal ini akan mengakibatkan gangguan pada perkembangan anak. Contohnya pada pola asuh anak broken home ini. Selanjutnya, saya akan membahas apa sih anak broken home itu? Apa sih keluarga broken home itu? Saya akan menjelaskan sedikit dari keluarga broken home. Keluarga pecah atau broken home dapat dilihat dari dua aspek. 1. Keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak utuh, sebab salah satu dari kepala keluarga itu meninggal dunia atau telah bercerai. 2. Orang tua tidak bercerai, akan tetapi struktur keluarga itu tidak utuh lagi karena ayah atau ibu sering tidak di rumah dan atau tidak memperlihatkan hubungan kasih sayangnya lagi. Misalnya, orang tua yang sering bertengkar sehingga keluarga itu tidak sehat secara psikologi. Dari keluarga yang digambarkan di atas akan lahir anak-anak yang mengalami krisis kepribadian sehingga perilaku sering salah suai. Mereka mengalami gangguan emosional dan bahkan neurotik. Selain mendapatkan gangguan emosional, anak itu akan cenderung autis ataupun interaksi sosialnya kurang. Kasus keluarga broken home ini sering kita temui di sekolah dengan penyesuaian diri yang kurang baik, seperti malas belajar, menyendiri, agresif, membolos, dan suka menentang guru. Maka dari itu, anak broken home itu seringkali kebanyakan diasuh oleh neneknya atau keluarga dekatnya atau
orang tua perempuan atau orang tua laki-laki yang salah satunya sibuk dan tidak memperhatikan anaknya. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih interaksi sosial anak broken home itu. Apakah pola asuh atau makanannya baik? Kita akan membahas interaksi sosial terlebih dahulu. Interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok, di mana individu tersebut saling mengubah, saling mempengaruhi satu sama lain. Dari individu yang lainnya, individu tersebut dapat berubah, belajar, dan sebaliknya. Nah, perilaku atau sikap sosial anak dalam keluarga broken home ini akan berpengaruh karena ada salah satu anak yang broken home tetapi dibully oleh temannya, teman sebayanya, atau ada juga yang sudah terbiasa dan sudah mengerti dalam keadaannya dan membuatnya lebih mandiri. Sikap dan perilaku anak sesuai dengan pola asuh, lingkungan, dan dirinya sendiri. Ada juga yang pendiam sehingga sama orang yang tidak dikenal sikapnya sikap sosialnya kurang. Sosial dipahami sebagai upaya pengenalan sosialisasi anak terhadap orang lain yang ada di luar dirinya dan lingkungan, serta pengaruh timbal balik dan berbagai segi kehidupan bersama yang mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, baik dalam perorangan maupun kelompok. Pola asuh atau interaksi sosial anak yang broken home yang saya teliti dan hasil penelitiannya cukup sedikit saya rangkum. Tidak semua pola asuh pada anak yang broken home itu tidak baik. Buktinya dan contohnya seperti yang saya teliti ini. Pada anak yang saya teliti atau keluarga yang saya teliti ini, anaknya penurut, sopan, dan berprestasi. Itu karena dari bimbingan dan kerjasama orang tua dan keluarganya. Baik, cukup sampai di sini untuk materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah